beres-beres depan sama istri, ada suara kayak kardus jatuh gitu, kenceng banget ya pas itu malam apa, hari Jumat lah, malam Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik dengan Pak Ayi dan Pak Jajang juga sekarang di channel Gentayangan 3. Oke, dalam kesempatan kali ini saya bersama Pak Ayi akan membahas salah satu tempat usaha, yakni tempat usaha dari Pak Jajang yang bertempatkan atau berlokasi di Bogor. Nah, ceritanya, jadi di tempat usaha itu seringkali terjadi hal-hal janggal atau mistis yang dialami oleh Pak Jajang ataupun oleh istrinya. Di tempat usahanya itu seringkali mendengar suara-suara ataupun gangguan-gangguan mistis lainnya seperti barang jatuh dan yang lainnya. Mungkin sebelum lebih lanjut lagi, kita bincang-bincang terlebih dahulu bersama Pak Jajangnya. Sebenarnya pernah terjadi hal-hal apa saja di tempat lokasi tersebut gitu. Hal-hal seperti contoh misalkan menangis atau tertawa atau barang jatuh gitu. Kita tanyakan ke Pak Jajang gitu. Apa kabar Pak Jajang? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Jajang mengenai tempat usaha nih ya di Bogor. Nah, sebenarnya tempat usahanya itu berletakkan lebih spesifiknya itu di mana ya? Kalau tempatnya sih di Bogor, Kecamatan Ciwinong, terus kelurahannya Nanggawear Mekar. Pasnya itu gak jauh sih dari Stadion Pakansari, samping sekolah Darul Jannah. Mengenai di tempat usaha itu pernah nggak hal apa saja gitu yang dialami? Ya maksudnya ya kalau kejadian yang mungkin yang nggak masuk di akal itu yang pertama itu kan waktu saya kan lagi beres-beres depan, kan kami jualan sama istri, kadang bawa anak juga gitu kan. Terus pas anak tidur kan ada kamar juga di belakang gitu. Pas di beres-beres depan sama istri ada suara kayak kardus jatuh gitu, kenceng banget ya pas itu malam hari Jumat lah, malam Sabtu. Pas langsung suara gedung gitu kayak kardus jatuh, otomatis dong saya sama istri saya langsung lihat ke belakang, kan anak saya lagi tidur di belakang. Pas dilihat nggak ada apa-apa gitu kan. Padahal suaranya jelas banget nyaring gitu ya, brok gitu, jatuh barang tertentu. Pas dilihat emang kardus masih rapi, anak tidur nyenyak gitu kan, aneh juga gitu. Jadi posisi Pak Jajang sama istri itu lagi pada di depan? Lagi di depan, lagi beres-beres depan biasa, habis melayani, barisin gitu. Itu waktu keadaan kira-kira pukul berapa? Ada jam berapa ya? Jam 9-an ya. Oh, jam 9-an. Nah, waktu kejadian itu tuh waktu suara seperti dus jatuh. Itu di kamar dekat lokasi atau nggak tempat waktu anak tidur, dekat di sana? Iya, dekat. Makanya pas langsung dengar suara langsung lari ke belakang, pas dilihat nggak ada apa-apa gitu. Ada suara doang kelihatan gitu. Yang selain itu juga kan sering juga ada barang-barang yang jatuh tapi nggak kesenggol, nggak ada angin, nggak ada apa gitu, tiba jatuh gitu kan, kayak sedotan di belakang jatuh sendiri berantakan gitu. Pas dilihat nggak ada apa-apa gitu kan, ya sedotannya aja berantakan gitu kan. Jadi sering kejadian seperti itu. Bahkan istri saya sering dengar yang yang ucap salam gitu kan, tapi sepintas doang gitu kan. Terus yang selain itu juga ada pernah pas malam-malam mati lampu gitu kan, di sana cuma pakai penerangan, pakai lilinnya bikin dari yang biasa kapas kayak gitu, kapas dipakai minyak gitu kan. Pas yang kan naruh di beberapa tempat tuh, yang ditaruh di atas galon, tiba-tiba piring alasnya itu langsung
pecah berantakan. Langsung pecah tanpa ada sebab. Langsung kayak dilempar ke keramik tuh langsung brak gitu kan, hancur semua, nggak ada yang gedenya, langsung kecil semua. Kalau jatuh biasa kan pasti ada yang gede, ada serpihan. Ini kan langsung kecil semua gitu, langsung kayak berserakan gitu aja kayak batu gitu, lempar gitu. Waktu piring itu pecahnya masih posisinya di atas galon apa udah ke bawah? Enggak, masih kan kalau ditaruhnya di atas. Pacoin pecahnya kemana-mana gitu. Itu malam sekitar jam berapa? Ya itu mah belum terlalu malam sih, paling jam habis isya. Isya. Cuman situasi lagi mati lampu, penerangan cuman pakai lilin-lilin aja. Jadi bukan sehari 2 hari aja diganggu kayak gitu. Sering kejadian yang aneh-aneh juga. Merasa terganggu gak dengan hal-hal seperti itu? Ya kalau sedikit terganggu kan, soalnya kan kita kadang ada apa sih ya, kalau itu suka merinding juga gitu kan. Tapi kalau lagi enggak mah enggak gitu. Cuman kalau terbiasa gitu. Ya kalau pas hari-hari tertentu atau hari apa gitu enggak gitu kan. Jadi enggak tiap saat suka merinding gitu kan, hari waktu itu tertentu aja. Jadi cukup unik juga ya kejadiannya gitu. Bingung juga kan gitu kan, di bawah apa namanya, nggak masuk akal juga, masuk akal di luar nalar soalnya. Nah, Pak Haji dari tempat ini pisahnya di mana? Pisahnya ya di daerah Cibinong, terus Kelurahan Air Mekar, dekat itu Stadion Pakansari, nggak jauh. Cibinong. Mungkin ada sedikit yang unik atau yang di luar nalar, atau enggak memang gangguan-gangguan dari makhluk gaibnya memang penunggu di sana, atau gimana gitu Pak Haji dari penglihatan kacamata batin Pak Haji? Pas Cibinongnya itu bukan tuh yang sekarang lagi jualan gitu? Iya, jadi maksudnya udah Air Mekar, cuman kecamatannya masih kecamatan Cibinong, tapi bukan di Cibinongnya sih, udah dekat ke Pakansari. Cuman masuknya ke kecamatan Cibinong. Pakansari. Iya. Warungnya warung apa? Kita jualan pecel lele, pecel ayam gitu. Warung pecel ya. Warung Pekansari ya? Pekansari. Pekansari. Mau coba dideteksi oleh Pak Haji gitu, sebenarnya ada hal-hal apa saja? Kalau boleh tahu ini tempatnya dulunya gimana ini? Tempat apa gitu? Kalau dulunya, soalnya saya lihat di sini ini kayak semacam saya lihat lumpur gitu lah, kayak semacam bekas-bekas lumpur gitu, kayak semacam apa tuh? Banyak kerumunan kayak gitu lah. Ya dulunya mungkin kurang tahu juga sih jelasnya, cuman kata yang ada di sana yang duluan gitu kan, di sana itu awalnya kan kayak rawa gitu kan, jadi kan kayak rawa terus diuruk terus dijadiin tempat kuliner gitu. Saya lihat dari sini ya, ini kebanyakan makhluk-makhluk halus yang ada di sana gitu, yang suka mengganggu atau yang suka apa itu namanya, Pisang gitu ya, jahil itu kebanyakan yang tempatnya di sana. Soalnya ini pas tempat makhluk halus atau makhluk gaib hilir mudiknya ya, berjalan gitu, tempat berjalannya yang di pojok ini. Iya, pas pojok. Iya, pas saya di pojok tempat hilir mudiknya makhluk halus gitu, makhluk gaib gitu.
Jadi nggak ada dari luar kayak gitu, nggak ada, memang murni di sana keberadaan yang sering mengganggunya. Dari sana ini asli desa, cuman ada sih sedikitnya gangguan dari apa ini, gangguan dari orang juga ada sih. Oh ada. Ada gitu, supaya kita itu dari segi bidang usahanya itu apa ya, nggak berkembang lah gitu, supaya nggak berkembang jenis usahanya, supaya apa, tujuannya dia itu pengen menutup aja, misalkan usahanya itu tutup, Nggak berjalan gitu. iya. Cuman kebanyakannya memang dari sisi lain atau memang dari makhluk gaib yang ada di sana Yang sering mengganggu terutama. kalau yang sering mengganggu itu di tempat ini, soalnya tempatnya di mudik ya, atau tempat apa ya namanya itu, Tempat berkumpul gitu. Bukan. bukan tempat berkumpul, tempat apa namanya itu, Lulalang. nah kayak gitu lah, hal makhluk halus yang di sana gitu. Tapi sebagian ada orang yang nggak suka sama kita, supaya perusahaan kita itu nggak berkembang gitu. Orang iseng gitu. Iya, boleh disebutkan nggak syirik atau gimana bisa lah. Mungkin pendapat Pak Haji mengenai akan hal makhluk gaib gitu kan, dimana kan kita sebagai manusia terutamanya Pak Jijang gitu yang menjalani usaha di sana, Iya. yang tidak punya niatan mengganggu atau mengusik keberadaan mereka, tapi mereka yang mendahului gitu mengusik, terutama Pak Jijang ya yang usaha kayak gitu. Pendapat Pak Haji atau solusi Pak Haji bagaimana? Mungkin ini harus diinventarisir ya. Mungkin kita akan coba untuk memohon, untuk memintalah pertolongan kepada Allah, sangka misalnya dibukakan lagi lah tempat usahanya atau dia usahanya itu lebih dibukalah rezekinya, biar majulah usahanya gitu. Mungkin nanti akan coba dinetarisir atau pakai air atau pakai garam aja. Kita didoakan lah. Doain semoga dijauhkan juga. Iya. Nah, selain dari tempat usaha, Pak Jajang kan kalau dari penjelasan dari Pak Haji, kebanyakan yang sering mengganggu itu memang makhluk gaib yang dahulunya memang udah ada di sana. Iya. Nah, selain dari tempat usaha, pernah nggak kejadian juga di rumah gitu? Kejadian seperti itu? Iya, pernah yang waktu itu istri saya sih yang merasakan. Jadi mungkin dia yang ngerasain, katanya berasa diikuti gitu kan. Pas pulang kan waktu kejadian malam waktu mati lampu tuh kan nggak sampai, biasa kan kita tutup jam 10. Cuma karena ada kejadian itu, jadi kita Lebih awal. putusin pulang lebih awal. Jadi jam berapa ya, jam 9 sih, belum kurang, jam 9 kurang lah pulang gitu. Jadi istri saya merasa setiap lihat bulan ada yang ngikutin gitu kan, kayak bayangan gitu. Jadi pertama kata istri saya, pertama dicuekin aja gitu kan, mungkin kayak bayangan, halusinasi gitu. Pas maju lagi gitu kan, pas penasaran istri saya lihat lagi, ternyata masih ngikutin gitu kan. Pas sampai rumah masih kan dia lihat bulan lagi tapi udah nggak ada. Udah nyampe rumah. Udah nyampe rumah, lihat bulan lagi udah nggak ada. Pas sudah masuk rumah, kita udah beres-beres mau siap-siap tidur, istri saya mendengar ada yang ngucapin salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayak suara bapak-bapak gitu. Cuman pas dilihat keluar memang gak ada siapa-siapa gitu. Ini sering nggak yang kayak gini kejadiannya? Kita seminggu misalnya berapa kali gitu? Yang ngikutin kayak gitu, misalkan ngucapin salam gitu. Kalau yang ke rumah sih cuman sekali itu aja. Cuma kalau yang di warung itu
sering istri, kalau saya kan nggak terlalu ini, istri saya yang sering dengar salam gitu, kadang mencium bau apa, Mana sih? bukan bau apa yang wangian gitu. kayak kemenyan gitu Oh, gitu loh. iya. Kadang bau parfum juga sering ada, kayak bau melati gitu. Iya, iya. Hmm. Kalau di rumah sering nggak terjadi misalnya seperti apa ya? Ya kejadian-kejadian janggal gitu. Kalau di rumah jarang sih, paling kalau di rumah kita udah tahu tuh kalau ada apa, biasanya kalau berinding tuh ya, pas udah tahu kalau pas kalau ada merinding gitu pasti ada sesuatu di kamar mandi gitu, atau apa aja gitu di kamar mandi. Di kamar mandi itu rumah ya? Ya, jadi kalau pas apa, sekali waktu ya merinding gitu, ada apa gitu kan, kita kan biasa kan habis itu baca-baca sebisa gitu ya, pas ke kamar mandi ada itu apa, ada bangkai cicak doang, cuma udah dibersihin udah hilang gitu urinnya. Kadang ada apa lagi gitu, suka kalau klosetnya kotor suka merinding juga tuh, tapi kalau udah dibersihin Gak ada lagi. nggak ada lagi gitu kan. Jadi udah biasa kan, kalau di kontrakan nggak terlalu masalah, yang kurang nggak terlalu mengganggu lah. Yang mengganggu itu yang di warung Di itu warung ya. Saya akan coba ya untuk masuk ke ini apa namanya? Pakansari ya? Pakansari. Iya. Pakansari. Saya akan coba, saya akan lihat ada apa sebetulnya di sana ya. Kali ini Pak Ali akan mencoba masuk ke sana menggunakan ilmu hikmah untuk melihat-lihat sebenarnya di sana ada sosok apa aja, atau mungkin dahulunya tempat apa gitu. Kita tunggu Pak Ali. Hasilnya seperti apa? Sini banyak perempuannya. Di tempat usaha. Tempat usahanya banyak perempuan, makhluk-makhluk halus ya. Cuman kalau di sini ya, makhluk halus yang ada di sini atau di warung ini nggak mengganggu atau istilahnya nggak ada efek lah ke usaha gitu, nggak ada. Cuman dia iseng doang. Cuman yang efeknya ini pas di depan ini ada seorang wanita, rambutnya ini panjang ya. Cuman kakinya kayak gimana ya ini ya? Kayak semacam apa ini kakinya? Kakinya Iya, saya lihat kakinya. pincang juga. Enggak sih, pincang sih enggak. Kayak apa ya? Kayak seperti kayak gini atau apa ya ini ya? Kayak seperti orang yang patah gitu lah kakinya itu. Tulangnya patah mungkin. Iya. Satu. Yang ngefek. Iya, bukan. Yang kakinya itu satu gitu. Kayak semacam patah gitu. Itu yang menyebabkan efek kerusakan aja. Enggak itu, enggak. Cuman penunggu aja di sana. Cuman penunggu di sana aja. Cuman dia lagi apa tuh? Cari-cari ini. Tolong kembaliin kaki saya. Mungkin yang dahulunya Saya udah lama cari-cari kok nggak ada. Saya masuk coba untuk ke dalam.
ada semacam kayak barang ya. Barang pusaka. Bukan, ini kan apa ya, tempat apa ini teh namanya ya? Yang Palase atau apa ya? mungkin bisa dijawab di belakang posisinya. Di depan. Depan. Di depan. Pas barusan itu apa, palase apa? Iya, palase. Nah, meja kayak gitu, di sininya ada sesuatu barang yang orang yang nggak suka lah kepada kita, dia menaruh sesuatu supaya dari segi bidang usahanya itu nggak laris gitu. Tepat. Palase itu di dalamnya gitu ya. Palase ini di sini nih, kayak gini lah, Iya. di dalam gitu. Ada sesuatu barang itu Tanah kuburan mungkin. kayak semacam buah apa ini? Buah manis gitu lah, buah anggur lah. Amis kayak gitu. Iya. Kayak semacam ini, kayak bau bangkai lah, semacam ditunas seperti kayak gitu ini. Supaya si orang-orang itu gak mau membeli barang kita gitu. Kayak semacam gitu ini bau banget ini. Sering nggak mencium bau bangkai gitu? Iya, Sering. Bau banget ini, betul ini bau gitu. Ini sengaja orang gitu, Nyimpen. iya sengaja ini supaya kita itu usahanya itu Galaris. enggak laris atau mati lah gitu usahanya. Tapi ya bukanlah ya barang itu menimbulkan atau nggak mewujudkan suatu makhluk gaib gak? Sosok makhluk halus kayak gitu ya. Iya, ada Sosoknya perempuan. Dia kayak semacam apa ya, rambutnya itu Kusut. iya kayak gini, cuman ini mukanya hancur banget ya, hancur semacam kayak ada belatung gitu. Di sininya ada banyak belatung banget, belatung gitu ya, semuanya ini belatung semuanya ini, seluruh tubuhnya itu belatung gitu. Mungkin ini yang bau halusnya ini mungkin ya. Keberadaan Pak Yi ke sana membuat dia marah gak? Kebetulan dia nggak lihat sih, Enggak lihat. cuman saya kan pakai gimana ya, Pagar lagi kayak penghalang. kayak dinding gitu ya. Saya pakai dinding aja gitu supaya dia nggak melihat saya juga aman ke sananya melihatnya gitu. Ini mah harus gimana ini ya, harus sering dibacakan doa ya, harus dinetralisir atau dibuang aja gitu. Kalau ini mengganggu, buang aja lah. Nanti saya akan coba yang untuk dibuang nantinya. Tapi kalau oleh kasat mata gini bisa kelihatan ke barang itu? Secara Kasat mata gini? enggak sih, Enggak cuma kelihatan. paling merasakan baunya gitu. Aroma baunya. Iya. Berarti nggak kelihatan ya barangnya? Enggak, soalnya sering bersihin juga, cuman suka ada begitu, cuman Bau. selewat doang. Baunya itu. Soalnya itu kayak semacam apa ini ya? Kayak semacam banyak belatung gitu. Bau banget gitu. Kalau yang di depan tadi perempuan, cuma dia lagi apa, cari-cari kaki. Mungkin ini waktu dulu mungkin ya. Korban kecelakaan. Korban kecelakaan sih bukan, ini mah kayaknya bukan. Cuma memang udah nggak ada kakinya gitu, potong kayak gitu. Iya, mungkin ini jatuh ya, Oh, jatuh mungkin. Ya jatuh juga kecelakaan mungkin. iya. Jatuh. Ini bau banget rasanya. Kalau yang barang itu cuma satu atau ada lebih? Cuma satu aja ini. Yang depan. Iya, yang di dekat kelas itu, dekat meja ya.
Saya akan coba ya untuk menarik gitu. Pak Haji sekarang akan coba menarik. Mungkin salah satu benda itu, atau saya juga nggak tahu. Kita lihat dulu aja. Mungkin mediumisasi atau apa. Kita coba tunggu. Assalamualaikum. Ini sarang saya. Iya penungguan lu nyimpen barang dirinya. Iya nu seueur bilatung. Kunaon ganggu usaha. Soalnya kunaon ngeganggu usaha Pak Jajang. Di kita usaha. Kita usaha. Susah saha. Sana mau orang terbuka salah. Dirinya tas lila di titah kadinya cicingna. Geus lila dirinya. Cicing dirinya geus lila. Dirinya teh sih kan. Ngeganggu keluarga batur. Mungkin ada yang datang lagi. Kita tunggu. Atau keluar. Nampaknya keluar. Cuman tadi waktu ditanya siapa, beliau nggak menjawab. Mungkin salah satu perjanjian juga makhluk gaib dengan pengirimnya juga. Jadi makhluk gaib itu tidak mau menjawab. Kita tunggu dulu. Saya akan coba tarik lagi. Saya coba akan lihat gitu. Sejauh mana. Dia nggak mau lagi ke sini, dia nggak mau masuk lagi, dia nggak mau hilang dari sana sebelum orang yang mengirimnya mengambil lagi. Oh, jadi udah sadar juga dibawa ke sini ya? Iya. Saya nggak akan pulang dari sana kalau yang punya gak mengambil lagi. Jadi harus oleh yang pengirimnya lagi. Ya kayak gitu. Kita tunggu lagi. Banyak juga ya di sana makhluk halusnya gitu ya. Di depan, di belakang, di pinggir, banyak banget. Cuman sih nggak ada efek di bidang usaha gitu. Cuman yang satu aja ini yang memberikan efek di segi bidang usahanya. Orang yang mau jahat lah atau orang yang syirik gitu. Saya nanti akan coba untuk menetralisinya ya. Silakan. Ya nanti ya habis ini mungkin. Oh, iya. Nah, barusan adalah salah satu komunikasi yang dilakukan oleh Pak Haji terhadap makhluk gaib yang di sana. Dan kebetulan tadi yang makhluk gaib yang punya niat jahat yang dikirim oleh orang lain datang ke sini, itu mediumisasi, dan sedikit berbincang-bincang atau ditanya oleh kita, oleh saya dan Pak Jajang gitu. Cuman dia keburu ditarik lagi oleh pengirimnya ke tempat asalnya dan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Jajang barusan. Mungkin Pak Haji ada yang ditambahkan? Dari Pak Jajang tersendiri gimana tanggapannya, atau mau ada yang ditanyakan sebelumnya? Iya. Ya, tidak nyangka juga soalnya banyak ada orang yang nggak suka sama saya gitu kan, sama
buka jualan di sana gitu kan. Perasaan gitu kan, saya di sana kan perasaan nggak ada musuh lah gitu kan di sana. Bahkan kita kan bukanya juga paling belakang gitu kan, jadi nggak terlalu terus di pojok kayak gitu kan. Jadi gak nyangka banget gitu gimana ada orang yang nggak suka seperti itu sampai berani kayak gitu. Oh, jadi kawasan itu memang banyak yang tempat usaha kayak gitu, banyak. Jadi di depan kalau tempat itu kan agak ke dalam dikit ya. Di depan lebih banyak lagi gitu kan. Cuman kalau yang usahanya atau jualannya sama ada ya? Yang jualan sama Pecel kayak gitu ada, cuman agak jauh sih, nggak terlalu dekat. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Adi? Iya, maksudnya kalau kedepannya gitu kan, gimana sih biar nggak kena seperti itu lagi gitu kan. Terus kita di sana juga jualannya tenang gitu kan. Mungkin kita berdoa ya, meminta ya kepada Allah supaya diri kita diberikan kekuatan untuk menghadapi segala cobaan atau ya cobaan lah intinya ya. Kita perbanyaklah zikir, sholawat. Cuman diutamakan dulu berbanyak sholawat. Iya. Banyak sholawat. Mungkin ada lagi tadi? Ya. Cuman kalau yang tadi mengenai barang yang bau bangke lah, bau amis kayak gitu, di tempat itu nggak kelihatan ada apa? Nggak ada ya? Nggak ada. Itu kan cuma entalase buat majang makanan, cemilan, sama itu aja sih paling. Kalau di bawahnya kosong, nggak ada apa-apa. Cuman kalau bau kayak gitu kadang suka kayak Iya. sepintas. Kalau bau itu ya suka cium gitu lah. Mungkin baju yang dikirimnya itu mungkin kalau pemikiran saya gitu sebagai orang awam, sebagai yang nggak tahu lah kayak gitu mengenai akan hal itu, dikirimnya itu melalui media kah, atau yang ngirimnya datang lalu disimpan, atau secara halus atau secara gimana sih kalau gitu? Kalau saya lihat ini secara halus ya, pengiriman ini secara halus atau secara saya menggunakan semacam kayak apa itu namanya, semacam kayak zikir lah, tapi itu enggak apa namanya, Bacaan khusus yang kayak gitu? bacaan khusus mungkin ya, semacam kayak untuk sihir, mungkin itu sihir ya, Sihir. semacam kayak gitu sih. Jadi gak bakal kelihatan oleh kasat mata kayak gini, gak bakal? Enggak, mungkin itu terasa aromanya aja gitu mungkin. Mungkin harus diperbanyak salawat juga mungkin. Iya, berbanyak di sana sholawat, zikir, apa, berbanyak ayat suci lah, supaya dia dihilangkan dari pengaruhnya atau aura mistiknya atau aura makhluk halusnya akan dihilangkan. Mungkin ada lagi daripadanya? Nah, Dari Pak Haji? Udah ya. Mungkin barusan adalah salah satu komunikasi yang dilakukan oleh Pak Haji dengan makhluk gaib yang ada di sana. Jadi banyak juga penunggu-penunggu di sana, seperti sosok perempuan yang tadi di depan, tepat di depan warung ya itu. Depan warung ada sosok cewek yang kakinya patah, mungkin nggak ada, yang sampai sekarang mencari-cari kaki tersebut itu, kakinya. Dan banyak juga makhluk gaib lainnya. Dan ada salah satu sosok makhluk gaib kiriman yang dikirim oleh orang yang mempunyai niat jahat atau niat syirik gitu terhadap Pak Jajang dan keluarganya. Kita doakan aja oleh kita sama-sama, semoga kita dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan atau dari segala mara bahaya, baik itu secara kasat mata ataupun tak kasat mata gitu. Oke, mungkin sekian aja pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Oke, saya ucapkan terima kasih buat penonton semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.